Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, sebelumnya kita pernah kan belajar tentang membandingkan dua pecahan di subtema pertama. Ayo kita ingat-ingat kembali ya. Nah, jika ada pecahan yang penyebutnya sama. Nah, penyebut itu adalah angka di mana kalau di pecahan itu angka tersebut ada di bawah, itu disebutnya penyebut. Nah, jadi pecahan di mana penyebutnya sama, maka bandingkan pembilangnya. Kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini ibu ada 3/5 dan 4/5. Nah, karena di sini penyebutnya sama 5, maka yang dibandingkan itu adalah pembilangnya 3 dan 4. Nah, karena 3 itu kurang dari 4, maka 3/5 itu kurang dari 4/5. Nah, tanda kurang dari itu seperti apa sih tandanya? Nah, tanda kurang dari itu seperti ini. Karena 3/5 kurang dari 4/5, maka tanda yang runcingnya itu ke angka 3/5. Nah, tanda yang lebar ini ke angka 4/5. Nah, jadi jika penyebutnya memiliki angka yang sama, kita bandingkan pembilangnya. Lihat, karena pembilangnya lebih kecil dari pembilang yang lainnya yang ini, maka pembilang yang ini 3/5 lebih kecil dari 4/5. Ingat, yang dibandingkan 3 dan 4 ini apabila penyebutnya sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana jika pembilangnya yang sama? Nah, kita coba ya, kita ingat-ingat lagi yang sebelumnya. Nah, di sini ibu punya pecahan 3/5 dan 3/6. Nah, bisa dilihat ya, 3/5 dan 3/6 di sini pembilangnya memiliki angka yang sama, sedangkan penyebutnya angkanya berbeda. Nah, bagaimana cara memberikan tanda perbandingan di kedua pecahan ini? Kita lihat penyebutnya. Ingat, jika pembilangnya yang sama, maka jika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Ingat, sekali lagi ibu ulang. Jika penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Karena 3/5 dan 3/6, penyebut 3/6 ini lebih besar angkanya, berarti nilai 3/6 ini lebih kecil nilainya daripada 3/5. Maka tandanya seperti tadi, yang runcing mengarahkan ke arah pecahan yang nilainya lebih kecil. Seperti ini. Bisa dipahami? Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya agar kita lebih memahami konsep dari membandingkan dua pecahan tersebut. Nah, di sini ibu telah menggambar. Nah, di contoh ini adalah Jonas dan adiknya baru saja tiba di rumah sepulang sekolah. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangan, mereka mengambil kue yang ada di kulkas. Kue tersebut telah dipotong menjadi 4. Nah, kita potong ya kuenya menjadi 4. 1, ini menjadi 2, potong sekali lagi, ini menjadi 4 bagian. Nah, setelah ibu potong-potong ini kuenya, maka jadi seperti ini ya. Nah, kue tersebut potong menjadi 4 bagian sama besar. Jonas memakan 2 potong kue. Di sini ibu lingkari ya yang dimakan sama Jonas. Nah, 2 potong kue ini dimakan oleh Jonas. Kita tandai Jonas. Nah, dan adiknya mengambil satu potong kue.
Di sini adiknya mengambil satu potong kue. Kita tandai lagi, ini kue yang dimakan atau diambil adiknya. Ini adik Jonas. Nah, pertanyaannya, siapakah yang memakan kue lebih banyak? Nah, sebelumnya ya, kita beri tanda pecahan dulu dari kue yang setiap mereka ambil. Nah, karena kuenya kita potong menjadi 4, maka kan kita potong kuenya potong menjadi 4. Di sini Jonas memakan 2 potong kue. Berarti pecahan untuk kue Jonas yaitu 2 per, tadi kita potong berapa kuenya? 4. Jadi kue yang dimakan Jonas itu yaitu 2/4. Nah, sekarang kita beri tanda pecahan di kue yang diambil adik Jonas. Lihat, adik Jonas itu mengambil 1 potong kue. 1 potong kue dari, tadi kita habis motong kuenya berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kue yang diambil adik Jonas itu pecahannya adalah 1/4. Seperti itu. Coba dari gambar ini kira-kira yang lebih banyak mengambil kue siapa ya? Jonas atau adik Jonas? Tentu saja Jonas yang mengambil kue lebih banyak daripada adik Jonas. Nah, lihat, 2/4 untuk kue yang dimakan Jonas dan 1/4 untuk kue yang diambil oleh adik Jonas. Nah, di sini ibu telah memisahkan pecahannya. Dari gambar ini terlihat jelas kan siapa yang mengambil kue lebih banyak, yaitu Jonas. Kita lihat ke penjelasan yang sebelumnya. Ingat, jika penyebutnya sama, maka kita bandingkan pembilangnya. Lihat di sini, pembilangnya itu 2 lebih besar dari 1. Berarti 2/4 lebih besar daripada 1/4. Sama kan? 2/4 lebih besar dari 1/4. Maka kita bisa beri tanda seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di sini ibu mempunyai persegi panjang yang memiliki ukuran yang sama, tingginya, lebarnya sama. Namun bedanya, yang atas ibu potong menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang bawah ibu potong menjadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi untuk bagian yang diarsir ibu samakan. Yang di atas ibu arsir 3, yang di bawah ibu arsir 3. Jadi kalau misalnya ibu menjadi pecahan, yaitu di sini ada 3 bagian yang ibu arsir, 3. Nah, lalu berapa sih yang ibu potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3/6. Nah, kalau yang bawah lihat, di sini berapa sih yang ibu arsir? 3 juga. 3 per, nah, per berapa ya? Di sini ibu potongnya itu jadi berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3/5. Nah, kita lihat dari gambar ini, yang diarsir lebih besar yang punya siapa sih? Yang 3/6 atau 3/5? Coba kita bandingkan. Yang 3/5 ini, lihat, arsirannya lebih besar dibandingkan yang 3/6. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 3/5 ini lebih besar daripada 3/6. Nah, ibu udah tulis nih di sini pecahannya. 3/6 yang ini, 3/5 yang ini. Tadi kita sepakatkan kalau misalnya 3/5 ini lebih besar dari 3/6 kalau dilihat dari arsirannya. Nah, seperti tadi sebelumnya di pertama ibu bilang, jika pembilangnya sama, maka yang dibandingkan itu adalah penyebutnya yang di bawahnya. Nah,
Tetapi bedanya dengan yang penyebutnya yang sama yaitu jika pembilangnya sama, penyebutnya yang dibandingkan. Tetapi jika angka di penyebut ini lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Sama kan? 3/6. 6 itu lebih besar daripada 5. Tetapi lihat dari arsiran ini bahwa pecahannya atau nilainya itu 3/6 ini lebih kecil daripada 3/5. Jadi sekali lagi Ibu ulang, 3/6 lebih kecil dari 3/5. Seperti itu. Terima kasih.